aglonema anakan ya. Nah, cara penaburannya pun kita harus lebih ekstra hati-hati. Cara pemberian pupuk NPK pada tanaman yang masih kecil. Nah, buat teman-teman nih, para pencinta tanaman hias ataupun tanaman jenis yang lainnya yang bingung ya, gimana sih cara pemberian pupuk pada tanaman yang masih muda atau masih anakan? Karena kalau kita salah pemberian pupuk pada tanaman-tanaman yang masih kecil, alhasil tanamannya bisa menjadi mati guys. Makanya untuk mengetahui detail pasti cara pemupukan yang tepat pada tanaman yang masih muda atau masih kecil, kalian harus tonton video kali ini guys. Oke. Nah, di depan saya ini adalah tanaman hias anakan dari tanaman aglonema guys. Ini sebenarnya tanaman aglonema yang anakan ini hampir mati guys. Karena kenapa? Sudah hampir seminggu itu terjatuh di lantai karena mungkin terbawa angin ya, potnya miring sehingga jatuh ke lantai, sehingga tanaman ini hampir mati. Nah, lihat ini kondisinya agak melengkung ya, tapi alhamdulillah sudah mulai penampakan dari aglonema ini menjadi subur kembali, karena langsung saya pindahkan ke pot, lalu saya siram dengan pupuk organik sehingga segar kembali, tidak rusak ataupun tidak menjadi mati. Nah, untuk membahas dari pemupukan NPK pada tanaman yang masih muda atau masih anakan ini bisa diberikan juga untuk tanaman sejenis lainnya ya, misalkan tanaman Calathea, Alocasia yang masih anakan atau masih remaja. Seperti halnya pada aglonema ini juga masih usia masih kecil ya, masih anakan. Nah, untuk membahas dari aglonema ini saya memberikan dulu untuk tips dari pemberian media tanam. Media tanam yang paling bagus buat aglonema menurut saya adalah ini ya, ini adalah Andam Pakis. Andam Pakis ini sangat bagus tingkat keporosannya, karena kalau menggunakan Andam Pakis ini tanamannya akan tidak mudah membusuk ya, karena saking porosnya. Jadi bisa disiram seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali pada aglonema anakan ini dengan air biasa tentunya, sehingga kita tidak perlu khawatir apabila kebaikan air dalam menyiramnya tanaman menjadi busuk. Tapi karena pemberian dari media tanam Andam Pakis yang poros ini, maka tanamannya atau aglonemanya tidak akan menjadi busuk guys. Oke ya, paham ya. Jadi yang paling bagus adalah menggunakan media tanam Andam Pakis. Bisa juga dicampur dengan pupuk kandang yang sedikit di permukaannya agar tambah subur untuk tanaman yang kita rawat, yaitu aglonema. Nah, kembali ke untuk tema kali ini, yaitu pemberian pupuk NPK. Nah, ini adalah NPK ya, NPK 1619 yang sudah saya taruh di botol gelas atau botol kaca seperti ini. Tujuannya agar tidak cepat lembab ya, sehingga pupuknya akan terus mengering. Nah, itu dia, tetap mengering ya. Kenapa saya taruh di botol kaca seperti ini? Tujuannya agar tidak cepat lembab, karena kaca itu tidak mudah untuk menjadi lembab ya. Oke, pupuknya NPK jenis dari merek Interflora. Sudah pernah saya bahas sebelumnya tentang pupuk NPK Interflora ini, karena selain mengandung pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium, juga mengandung dari magnesium dan kalsium. Nah, ini dia unsur hara tambahannya ya, selain dari unsur hara utama yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Oke, itulah kelebihan dari pupuk NPK Interflora. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang tidak mempunyai jenis NPK Interflora ini juga bisa menggunakan jenis pupuk NPK yang lainnya ya, seperti NPK 1611 Mutiara, Tiara Mila, Pak Tani, dan lain sebagainya. Pada dasarnya sama aja sih, cuman biasanya jenis-jenis merek tertentu itu ada tambahan unsur haranya. Seperti Interflora ini ada unsur hara ini ya, yang seperti saya bilang tadi, magnesium dan kalsium. Nah, oke, langsung aja ya. Nah, untuk kali ini NPK yang saya akan berikan pada tanaman aglonema anakan ini berupa teknik tabur. Karena untuk pemupukan NPK ini banyak sekali ya metodenya. Ada yang menggunakan dikocor atau dicairkan atau dilarutkan. Yang kedua dengan cara ditugal atau dikubur. Biasanya pada teman-teman di area lahan langsung ya, itu bisa ditugal atau dikubur dengan cara digali di sekitar media tanam atau di tanahnya, kemudian dimasukkan untuk NPK nya, itu namanya ditugal. Biasanya untuk teman-teman palawija ya yang besar-besar, dengan cara ditugal. Kalau yang ketiga adalah ditabur. Nah, untuk metode kali ini yang saya berikan pada tanaman aglonema anakan ini yaitu dengan cara ditabur, yaitu kita taburkan aja ya di permukaan media tanam, tapi harus tahu tekniknya, karena
kalau kita salah dalam teknik penaburannya pun bisa berbahaya untuk tanamannya, sehingga tanamannya bisa menjadi mati guys. Oke, langsung aja ya. Berapa sih dosis yang tepat untuk satu pot kecil atau tanaman hias yang kecil ini? Yaitu kita bisa memberikan adalah 1/4 sendok makan seperti ini. Nah itu ya, kelihatan 1/4 sendok makan atau kurang lebih 10-15 petir kalau kita mau menghitungnya. Nah itu bisa diberikan pada tanaman aglonema anakan ya. Nah cara penaburannya pun kita harus lebih ekstra hati-hati dengan cara ditabur di bagian sisi pot seperti ini. Nah ini dia, kita tabur di bagian pinggir-pinggir pot seperti ini ya. Karena kenapa? Karena kalau kita taruh di tengah seperti ini NPK nya bisa langsung mengenai si akar tanaman. Biasanya kalau NPK langsung mengenai akar tanaman, tanamannya akan cepat mati guys, karena efek dari pupuk kimia NPK ini biasanya akan mengering ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Kita taburkan aja di permukaan atau di sisi pot seperti ini. Nah itu dia ya, itu 10-15 butir untuk satu pot kecil atau untuk tanaman yang masih muda seperti ini. Nah kalau udah seperti ini kita tutup ya dengan sedikit media tanam agar tidak lari kemana-mana untuk si pupuknya. Nah kalau sudah tertutup seperti ini di pojok-pojok atau di sisi pot seperti ini, kita bisa mulai menyiramnya dengan air biasa tentunya, ataupun dengan pupuk organik cair, bebas ya. Nah ini kita siram aja di bagian pupuk yang tadi dan juga di bagian perakarannya seperti ini ya. Nah oke, paham ya untuk teknik pemberian pupuk pada tanaman yang masih anakan. Nah lalu untuk pemupukan selanjutnya itu diberikan berjaraknya berapa sih? Yaitu apabila anakan seperti ini kita bisa memberi jarak pemupukannya sekitar 2-3 minggu guys. Jadi tidak perlu ditabur seminggu sekali, apalagi untuk seminggu 2 kali. Itu nanti tanamannya akan cepat mati ya, karena NPK ini sangat keras. Jadi cukup diberikan per 2 minggu sampai 3 minggu sekali ya. Oke, kalau 2 minggu kiranya pupuknya udah larut ya, udah hilang, kita bisa korek di sini. Sekitar 2 minggu kalau udah nggak ada, kita bisa memberikan pupuk kembali. Tapi kalau masih ada ya tidak usah diberi pupuk lagi, cukup diberi 3 minggu sekali. Oke, paham ya sampai di sini? Itulah teknik cara pemberian pupuk tabur NPK pada tanaman yang masih anakan, terutama ada tanaman aglonema. Oke ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe, dan tekan lonceng. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.